Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi dalam Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Ya, itu memang tagline-nya, Bro. Ya. Jadi hari ini bintang tamu kita adalah Prof. Hari Wahyono atau bisa dikenal dengan Prof. Ayong. Sebutannya ya. Kalau yang lebih dekat biasanya Prof. Ayong gitu ya, Prof. Nah, hari ini Prof. Ayong akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita semua mengenai urgensi pendidikan ekonomi bagi kesejahteraan. Mungkin banyak yang sudah pernah belajar mengenai pendidikan ekonomi dan kesejahteraan ya, Prof. Tapi dimensi pengukuran kesejahteraan itu kan mungkin kalau dari kuantitatif sekedar dari pendapatan. Nah, tapi dari kualitatif mungkin dimensinya banyak ukurannya. Nah, ini akan kita bahas secara tuntas bersama Prof. Ayong. Monggo Prof. Ayong mungkin. Terima kasih. Jadi sebelum saya mengungkapkan tentang urgensi pendidikan ekonomi dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan, saya mungkin ingin membongkar dulu tentang apa itu sebenarnya pendidikan ekonomi, karena terus terang di prodi pendidikan ekonomi sendiri nggak ada mata kuliah tentang profesi pendidik ekonomi. Oleh karena itu maka saya ingin mengungkapkan terlebih dahulu apa itu sebenarnya pendidikan ekonomi. Jadi pendidikan ekonomi itu sebenarnya adalah upaya sistematis dan terprogram melalui proses pembelajaran untuk menjadikan peserta didik itu memiliki kemampuan berperilaku ekonomi secara rasional, altruistik, dan bermoral, dilandasi oleh pengetahuan, dilandasi oleh sikap dan keterampilan ekonomi yang memadai. Lalu mereka juga memiliki kesadaran untuk membela dan memperjuangkan nilai-nilai ekonomi keindonesiaan. Jadi begitu, sehingga kesemuanya ini diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Jadi kita berangkat dulu dari pemahaman tentang pendidikan ekonomi supaya tidak salah tafsir ya, Prof ya. Supaya tidak salah tafsir. Dan pemahamannya sama gitu, Prof. Nah, nanti untuk masing-masing makna dari rasionalitas, altruisme, serta moralitas dan bagaimana ideologi ekonomi kita itu nanti mungkin bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Baik, begitu. Tapi saya ingin fokus kita pada kali ini pada bagaimana urgensi pendidikan ekonomi itu. Urgensinya ya, Prof. Urgensinya pada pendidikan ekonomi. Seperti kita ketahui kalau kita mau telusuri dari sejarah pemikiran ekonomi sejak Adam Smith pada akhir abad ke-18. Di dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya kemakmuran suatu bangsa itu ditentukan oleh produktivitas dari pekerja. Ditentukan oleh produktivitas pekerja. Lalu pada tahap berikutnya diawali dari Richard Cantillon pada tahun 1755 sampai dengan Peter Drucker pada tahun 1886. Dia mengungkapkan bahwa peran sumber daya manusia untuk kemakmuran suatu bangsa itu tidak terbatas pada fungsinya sebagai pekerja, tetapi juga berfungsi sebagai entrepreneur. Orang yang mengorganisasikan semua faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tidak salah memang pemikiran mereka. Akan tetapi sebenarnya harus juga dimaknai bahwa sumber daya manusia itu dengan pikiran-pikiran para pemikir ekonomi masa lalu itu hanya ditempatkan sebagai faktor produksi saja. Jadi sebagai pekerja maupun sebagai entrepreneur. Seperti kita ketahui faktor produksi kan ada alam, ada tenaga kerja, lalu ada modal dan ada entrepreneur. Nah, ini hanya dimanfaatkan sebagai faktor produksi. Padahal kalau kita mau berpikir agak lebih luas, sebenarnya sumber daya manusia itu harus ditempatkan sebagai pelaku ekonomi. Ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki peran besar dalam upaya untuk memakmurkan sebuah negara. Sehingga tidak
hanya difungsikan sebagai faktor tenaga kerja produksi saja, Betul, tenaga kerja atau entrepreneur. Tetapi harus dipandang secara luas bahwa sumber daya manusia ini juga berperan sebagai pelaku ekonomi dalam konteks itu. Nah, sebagai pelaku ekonomi, mereka ini harusnya rasional. Artinya mempertimbangkan adanya trade off, mempertimbangkan cost benefit ya Prof ya. Ya, adanya marginalism, mempertimbangkan opportunity cost, mempertimbangkan insentif. Kalau dalam kajiannya Etzioni, mereka rasional baik secara fungsional maupun substansial. Mereka juga punya kepedulian terhadap sesama, artinya memiliki altruisme. Nah, mereka juga punya moral yang baik. Nah, ini Prof yang menarik ini ya. Jadi kalau misalnya tentang rasionalitas itu kan kita umum belajar tentang rasional, tapi tentang altruistik dan bermoral. Lah, ini sepertinya yang jarang disampaikan, Bro. Itulah karena memang kita tidak punya mata kuliah tentang profesi guru pendidikan ekonomi. Artinya bahwa di dalam mata kuliah baik makro, mata kuliah ekonomi publik dan segala macam, konsep-konsep tentang altruisme itu perlu diajarkan dalam konteks itu, yaitu berupa sharing, misalnya kesadaran akan kesetaraan, kepedulian dan segala macam, itu yang tidak pernah dimasukkan di dalam pendidikan kita. Maksudnya nilai-nilai itu harus dimasukkan, termasuk juga moralitas. Bermoral ya Prof, karena Indonesia Prof ya. Dan moralitas itu kalau menurut Etzioni itu ada 4 dimensi di dalam moralitas itu. Yang pertama adalah imperatif, ini ketaatan pada aturan. Yang kedua adalah tenggang rasa, bahwa kita ini punya kepedulian terhadap orang lain. Lalu di samping itu juga ada kesetaraan, bagaimana para pelaku ekonomi yang dididik melalui pendidikan ekonomi itu memiliki kemampuan untuk menimbang kondisi masyarakat sekitar. Sehingga mereka tidak hedonis, tidak ini dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu mestinya mereka juga mempertimbangkan bagaimana moralitas itu perlu dipertimbangkan di dalam kegiatan ekonomi. Jadi itulah ini dimensi Prof ya? dari kompleks moralitas. Prof ya ternyata. Iya, kompleks harusnya pendidikan begitu. Ekonomi itu ya. Nah, jadi bukan hanya rasionalitas yang kita kenal ya Prof ya. Selama ini semua pendidikan ekonomi di tingkat SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi hanya menekankan aspek moralitasnya. Rasionalitasnya. Iya. Lalu di samping itu juga mestinya ada mata kuliah yang mengajarkan tentang ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Karena bagaimanapun juga pelaku ekonomi ini harus memperjuangkan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ada Prof, insya Allah di ekonomi kerakyatan ada. Ada. Ya, ekonomi. Tapi kan itu jadi mata kuliah pilihan. Konsentrasi Prof. Ya, konsentrasi. Betul, konsentrasi. Kalau memang konsentrasi itu bagus lah. Mudah-mudahan peminatnya juga banyak. Tapi mestinya itu diberikan secara umum kepada semua mahasiswa, calon guru kita. Betul. Sehingga nanti mereka juga punya sumbangan yang kuat bagi terbentuknya profil pelajar Pancasila yang menjadi cita-cita kita. Nah, dari kesemuanya itu maka dapatlah kita nyatakan di sana kalau seandainya dalam konteks yang lebih luas sumber daya manusia itu dipandang perannya sebagai pelaku ekonomi, maka sebagai pelaku ekonomi mereka juga mestinya punya kegiatan produktif, mereka punya kegiatan konsumtif, mereka juga punya kegiatan sebagai dalam perannya sebagai pendistribusi barang dalam konteks itu. Nah, dalam kegiatan produktif sumber daya manusia itu tidak harus jadi pekerja, hanya sekedar jadi pekerja maupun jadi entrepreneur ya. Jadi begitu. Artinya bahwa kita perlu menumbuhkan masyarakat di negara kita melalui pendidikan ekonomi itu, bahwa mereka juga ditumbuhkan minatnya untuk melakukan penanaman modal melalui penyertaan modal dalam usaha, pembelian saham, pembelian obligasi, jual beli logam mulia, jual beli tanah dan properti. Semuanya ini merupakan kegiatan produktif. Nah, itu harusnya ditanamkan di dalam pendidikan ekonomi. Harus ada proses edukasi ya, edukasi sehingga mereka punya perilaku produktif dalam konteks itu. Nah, dan itu kan bukan waktu yang ini Prof ya, bukan waktu yang singkat istilahnya. Tentu saja seperti itu. Hanya sekarang kan berarti harus diluruskan. Betul. Pendidikan ekonomi ini
Selama ini nilai-nilai yang saya sebutkan lagi dalam konteks pendidikan ekonomi tadi kan belum tercover semua di dalam kurikulum kita dalam hal ini. Lah makanya ini yang perlu dipikirkan. Mungkin nanti perlu dikembangkan grand design pendidikan ekonomi nasional gitu. Pada berbagai jenjang di pendidikan formal, bagaimana pendidikan pada jalur non formal dan bagaimana pendidikan pada jalur informal di dalam rumah tangga. Nah, demikian juga perlu misalnya masyarakat sebagai pelaku ekonomi itu dididik sebagai perilaku konsumsi yang bijak. Ya kan? Betul, dalam betul. konteks itu efisien di dalam perilaku, lebih bisa mengelola keinginan dan segala macam. Betul. Iya kan? Iya, Nah, betul. Ya walaupun agak susah ya, Prof ya. Iya. Kalau nuruti keinginan itu ada selama bisa. ini kalau kita misalnya ngajar mikroekonomi, ya udah kita belajar perilaku ekonomi dengan berbagai pendekatan, tetapi nilai-nilai bagaimana menjadikan pelaku masyarakat sebagai pelaku ekonomi konsumtif yang bijak ini yang jarangkali ditekankan dalam konteks itu. Betul. Padahal sebenarnya Itu penting ya, Prof ya. iya, secara Esensinya makro ya, Prof ya. Ya, secara makro harus kita lihat peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi konsumtif ini sangat besar pengaruhnya. Betul. Pada kondisi di mana permintaan terhadap barang secara makro agregat itu menurun, mungkin perlu digalakkan peran konsumtif ini. Karena konsumsi itu akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan seterusnya. Betul. Itu. Nah, Bisa merangsang nilai agregat demand-nya juga ya, Prof. Output nasional ya, ini. oleh karena itu maka premis yang ingin saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan kali ini bahwa dalam pendidikan ekonomi kita tidak cukup hanya membentuk manusia yang produktif sebagai pekerja. Kita tidak hanya cukup mendidik para mahasiswa maupun masyarakat sebagai wirausaha yang mampu mengelola usaha. Tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita mendidik masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas, kepedulian terhadap orang lain, memiliki moralitas yang tinggi dan punya semangat untuk menanamkan dan memperjuangkan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Oke, Prof Nun Sewu ini. Ya. Jadi kalau tadi ini kan yang menarik bagi saya ini adalah altruistik dan moralisme itu tadi, Prof.